Satu pagi di musim dingin tahun baru, bibi tertua di kota sedang memanggang kue jahe yang lezat. Ia membuat mata kue jahe itu dari ceri dan mulutnya dari krim. Ketika ia sedang mencuci tangannya, kue jahe itu berdiri dan berlari keluar dari nampan. Hah? Kemana perginya kue jaheku? Pria kue jahe itu berteriak senang. Salju turun! Hore! Ketika ia berlari menuju kota, terdengar suara dari satu kepingan salju yang sedang lapar dan mengejar si kue jahe. Wah, kemarilah, aku akan memakanmu. Lari secepat yang kau bisa kepingan salju, tapi kau takkan bisa menangkapku karena aku adalah pria kue jahe. Walaupun kepingan salju mengejarnya, ia tak dapat menangkapnya. Tak lama kemudian, pria kue jahe melewati dekorasi pohon Natal. Sebuah permen lollipop memperhatikan kue jahe. Nyam, kemarilah segera, aku akan memakanmu. Ia meneriakannya. Ia melompat ke tanah dari pohon itu dan lari dengan cepat mengejar kue jahe. Lari secepat yang kau mau, lollipop. Kepingan salju telah mencoba untuk menangkapku, tapi kau takkan bisa menangkapku karena aku adalah pria kue jahe. Di saat pria kue jahe berlari dengan cepat, sebuah gitar yang berada di tangan musisi jalanan mencium aromanya. Ia mengatakan, "Wah, senarku keroncongan. Sekarang, lihatlah bagaimana aku akan memakanmu." Dan pergi berlari mengejar kue jahe. Larilah secepat yang kau bisa, gitar. Kepingan salju dan lollipop telah berusaha untuk menangkapku, tapi kau takkan bisa menangkapku karena aku adalah pria kue jahe. Tak lama kemudian, Topi Natal penjual kacang mendengar suara pria kue jahe. Ia juga melompat ke bawah dan mulai mengejarnya untuk memakan kue jahe. Larilah secepat yang kalian bisa. Topi Natal, kepingan salju, lollipop, dan gitar telah mencoba mengejarku. Tapi kalian tidak bisa menangkapku karena aku adalah pria kue jahe. Setelah berlari, mereka akhirnya tertahan di tengah perang bola salju. Ketika pria kue jahe berlarian, untuk menghindari agar tidak hancur, seorang anak melihat kepingan salju dan meremasnya menjadi satu dengan bola salju. Dan yang lainnya melihat lollipop dan memasukkannya ke mulut. Sedangkan yang lain mengambil topi Natal dan memakainya di kepala. Dan yang satu lagi mengambil gitar dan mulai memainkannya. Gadis kecil yang melihat pria kue jahe berteriak padanya. Nyam, aku akan memakanmu. Kemarilah. Larilah secepat yang kau bisa, gadis kecil. Tapi siapapun takkan bisa untuk menangkapku karena aku adalah pria kue jahe. Gadis kecil itu juga tak bisa menangkapnya. Karena pemenang lari tahun baru ini adalah pria kue jahe. Dan ia satu-satunya. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang kakek dan nenek di pondok kecil dekat hutan. Mereka hidup bahagia dan damai. Sayangnya mereka tidak mempunyai anak. Pada suatu hari, ketika sang nenek membuat adonan kue di dapur, suaminya datang. Sayang, kau masak apa hari ini? Oh sayang, hari ini aku membuat manusia kue jahe. Sang nenek menguleni adonan dan membentuknya menjadi manusia kue jahe. Setelah memasukkan ke dalam oven, nenek itu duduk dan menunggu manusia kue jahe itu dipanggang. Saat tercium aroma lezat di seluruh dapur, sang nenek mengenakan sarung tangannya dan mengeluarkan kue jahe itu. Sekarang saatnya menghias. Nenek membuat mata dari kismis dan hidung yang lucu menggunakan permen. Lalu dia menggunakan krim untuk membuat rambut dan pakaian. Dan terakhir, nenek menggunakan ceri sebagai hiasan kancing baju. Sambil melihat hasil karyanya, nenek berkata, "Manusia kue jaheku terlihat cantik, tapi rasanya ada yang kurang." Nenek melihat kuenya lagi dan, mulutnya.
mulutnya. Aku lupa membuat mulutnya. Nenek menggambar mulut di wajah manusia kue jahe dengan krim. Oh iya, sekarang kau sudah lengkap manusia kue jaheku. Tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak terduga. Terima kasih. Tapi bagaimana mungkin kau bisa bicara? Manusia kue jahe tiba-tiba berdiri dan mulai berlari. Ya, dan aku bisa berlari juga. Manusia kue jahe melompat dari meja dapur ke kursi, lalu ke tanah dan mulai berlari cepat ke arah pintu dapur, lalu ke taman. Kembali! Kembali! Sang nenek berteriak. Manusia kue jahe mulai berbicara sambil berlari. Ya, larilah secepat yang kau bisa. Tak ada yang bisa menangkapku, karena aku manusia kue jahe. Sang nenek pergi ke taman dan mulai berlari mengejar manusia kue jahe. Kakek melihat keluar jendela dan melihat istrinya berlari lalu berteriak. Hei, kau mau lari kemana? Sang nenek menjawab suaminya sambil berlari. Manusia kue jaheku melarikan diri. Aku mencoba menangkapnya. Sang kakek kebingungan. Nenek terus berlari, tetapi manusia kue jahe sangatlah cepat. Rasanya mustahil bisa menangkapnya. Tak lama kemudian manusia kue jahe melewati sebuah peternakan. Sapi yang merumput melihatnya. Kuenya terlihat enak. Aku harus menangkap dan memakannya. Sapi itu juga mulai berlari mengejar manusia kue jahe. Tunggu, jangan lari. Aku akan memakanmu. Ya, larilah secepat yang kau bisa. Seorang nenek juga mencoba menangkapku, tapi tak ada yang berhasil karena aku manusia kue jahe. Sang nenek dan sapi berlari mengejar manusia kue jahe. Dan kali ini, seekor babi melihat manusia kue jahe itu. Manusia kue jahe, cocok dengan lidahku. Tunggu, akan kutangkap kau. Manusia kue jahe menjawab sang babi sambil berlari. Ya, larilah secepat yang kau bisa. Seorang nenek dan seekor sapi juga mencoba menangkapku. Tapi tak ada yang berhasil karena aku manusia kue jahe. Saat berlari, manusia kue jahe di depan, disusul nenek, sapi, dan babi. Seekor ayam yang sedang mencari makanan melihat manusia kue jahe. Pak, itu harus jadi makan siangku. Jadi ayam pun ikut mengejar. Larilah sepuasmu, manusia kue jahe. Aku akan menangkapmu. Pak. Ya, larilah secepat yang kau bisa. Seorang nenek, seekor sapi, dan babi tak bisa menangkapku. Tidak juga kau. Tak ada yang bisa, karena aku manusia kue jahe. Manusia kue jahe berlari paling depan disusul oleh nenek, sapi, babi, dan ayam. Mereka semua terus berlari. Tetapi manusia kue jahe semakin jauh di depan yang lain. Manusia kue jahe sangat senang dan bangga akan dirinya sendiri. Aku adalah manusia kue jahe tercepat dan terpintar di dunia. Iya, itulah aku. Tidak ada yang dapat menangkapku karena aku manusia kue jahe. Saat ia memandang jauh ke depan, manusia kue jahe melihat bahwa dia menuju ke sebuah sungai. Dan dia berhenti, karena dia tahu bahwa air bisa membuatnya hancur. Oh, tidak. Sekarang bagaimana? Nenek, sapi, babi, dan ayam semakin dekat sekarang. Tepat saat itu, seekor rubah licik muncul dari balik pohon. Aku bisa berenang. Jika kau mau, aku bisa membantumu. Manusia kue jahe berpikir. Bagaimana jika kau nanti memakanku? Kau tak perlu khawatir. Aku tak ingin memakanmu. Aku hanya ingin membantumu menyeberang. Manusia kue jahe percaya kepada rubah licik itu dan melompat ke atas ekornya, lalu berpegangan sekuat mungkin. Rubah melompat ke sungai dan mulai berenang. Sementara itu, nenek, sapi, babi, dan ayam tiba di tepi sungai dan melihat manusia kue jahe menyeberangi sungai di atas punggung seekor rubah. Mereka melihatnya pergi dengan tak berdaya, karena tahu bahwa mereka tak bisa menangkapnya lagi. Sungai mulai bertambah dalam dan airnya mulai naik. Hei, rubah, naikkan ekormu. Aku hampir saja basah. Naiklah ke atas punggungku, lebih aman di sana. Manusia kue jahe melompat ke punggung rubah. Mereka berenang, tetapi air sungai bertambah dalam. Punggung rubah mulai tenggelam di dalam air. Aku takut kau akan basah. Kenapa tak lompat ke atas kepalaku?
Di sana lebih tinggi. Manusia kue jahe naik ke kepala Rubah. Rubah melanjutkan rencana dan membenamkan kepalanya ke dalam air. Airnya naik semakin tinggi. Kenapa kau tak naik ke atas hidungku? Di sana lebih tinggi. Manusia kue jahe naik ke atas hidung Rubah. Tepat saat mereka akan mendekati tepi sungai, Rubah menggoyangkan hidungnya dan melempar manusia kue jahe ke udara, lalu membuka mulutnya. Manusia kue jahe akan jatuh ke dalam mulut Rubah dan Rubah akan memakannya. Tapi gagal. Saat manusia kue jahe di udara, seekor burung gagak terbang di atas mereka, menangkap manusia kue jahe dengan paruhnya. Rubah hanya berdiri melihat hal itu dengan mulut terbuka. Manusia kue jahe menunggu sang gagak terbang lebih jauh, lalu bertanya, Apa burung gagak memakan kue? Ep. saat burung gagak membuka paruhnya untuk menjawab, manusia kue jahe jatuh dan mulai berlari secepat mungkin. Ya, larilah secepat yang kau bisa. Seorang nenek, seekor sapi, babi, ayam, rubah, dan burung gagak juga mencoba menangkapku. Tapi tak ada yang berhasil karena aku manusia kue jahe. Manusia kue jahe terus berlari dan tidak berhenti. Jika kau melihat manusia kue jahe melewatimu sambil berlari, jangan coba untuk menangkapnya. Karena dia adalah manusia kue jahe, dan tak seorang pun yang berani menangkapnya. Manusia roti jahe di dalam kota. Alkisah, hiduplah manusia roti jahe berusaha melarikan diri dari desanya. Lari, lari, lari secepat kilat. Tak ada yang bisa menangkapku karena aku manusia roti jahe. Manusia roti jahe berlari sangat cepat. Sehingga wanita tua, sapi besar, babi gendut, ayam linglung, rubah lapar, dan gagak yang naif tidak bisa menangkapnya. Aku capek sekali. Kita tak bisa menangkap manusia roti jahe itu. Ayo kembali ke pertanian kita. Ayo kejar aku. Tapi aku tak mungkin terkejar. Aku manusia roti jahe. Manusia roti jahe yang sudah lama berlari akhirnya tiba di kota. Tapi kotanya sangat padat. Jadinya ia bingung sewaktu berlari di antara kaki orang-orang di jalan. Berlari di kota itu sulit. Jauh lebih sulit daripada berlari di desa. Manusia roti jahe sampai di sebuah pasar. Ketika melewati penjual ikan, ia tak sengaja menjatuhkan semua ikan di sana. Wah! Au! Kabur, kabur, kabur! Penjual ikan yang ikannya jatuh mengejar untuk menangkap si manusia roti jahe. Aku akan menangkapmu, manusia roti jahe. Ayo main kejar-kejaran. Pasti aku yang menang karena aku manusia roti jahe. Ayo coba tangkap aku. Mereka melompati kucing yang sedang bersantai ketika manusia roti jahe berlari di depan dan penjual ikan di belakangnya. Ketika si kucing mencium aroma roti jahe yang gurih, ia ikut berlari mengejar dengan gembira. Aku akan menangkapmu. Miau. Berlarilah. Lari secepatnya, Pus. Tukang ikan sudah mencoba menangkapku, tetapi gagal. Kau pasti juga gagal, Pus, karena aku si manusia roti jahe. Ketika penjual ikan dan kucing mengejar manusia roti jahe, seekor anjing memperhatikan saat mereka lewat. Guk, guk. Roti jahe kelihatannya yang paling enak lagi. Guk, guk. Jangan lari, aku akan menangkapmu. Manusia roti jahe menyadari kalau si anjing mengejarnya. Ayo, berlarilah secepat kilat, Guguk. Si tukang ikan dan kucing galak sudah berusaha menangkapku. Tetapi semuanya gagal. Kamu juga pasti gagal. Karena aku adalah manusia roti jahe.
Ketika manusia roti jahe dikejar penjual ikan, kucing pemarah dan anjing besar berlarian di jalanan kota, seekor tikus yang sedang menggerogoti keju di sebuah gang melihat mereka. Aku mencium bau harum roti jahe. Siapa peduli dengan keju? Jadilah si tikus kota ikut kejar-kejaran. Berlalilah selama kau mau manusia roti jahe. Kau takkan lolos dari kejaranku. Ayo, kejarlah aku tikus. Tukang ikan, kucing galak, dan anjing besar gagal menangkapku. Kamu pasti juga gagal. Karena aku adalah manusia roti jahe. Hahaha. Manusia roti jahe berlari sangat cepat sehingga jaraknya sudah cukup jauh dari penjual ikan, kucing galak, anjing besar, dan tikus kota. Aku adalah kue terpandai dan terlincah di dunia. Ya, saudara-saudara, tak ada yang bisa menangkapku. Karena aku adalah manusia roti jahe. Manusia roti jahe jatuh ke selokan karena tidak memperhatikan penutup selokan saat berlari. Sesaat kemudian, penjual ikan, kucing galak, dan anjing besar yang mengejar manusia roti jahe melihat ke arah selokan. Lalu, pandangan mereka beralih pada si tikus kota. Jangan memandangku seperti itu. Aku ini tikus kota. Tak mau aku turun ke selokan. Menyadari mereka tak akan bisa mengeluarkan manusia roti jahe, semuanya berniat untuk pulang. Tapi bahkan selokan tidak mampu menghentikan manusia roti jahe. Dengan keahlian kue yang luar biasa, ia berhasil memanjat dan menyelamatkan diri. Penjual ikan, si kucing, si anjing, dan tikus kota yang melihat manusia roti jahe selamat, mengejarnya lagi. Tak ada selokan di kota yang bisa menghentikanku. Karena aku manusia roti jahe. Manusia roti jahe tiba-tiba terjebak di tengah lalu lintas kota. Penjual ikan, si kucing, si anjing, dan tikus menuju ke arahnya dengan cepat. Banyak mobil dan sepeda melewati manusia roti jahe dari kanan ke kiri, dari depan, belakang, dari mana-mana. Hampir saja ia tertabrak mobil. Ia sangat takut. Ya ampun, bagaimana ini? Kalau ada mobil menabrakku, lenyaplah aku. Aku harus bagaimana? Sementara itu, si camar licik yang berdiri di lampu lalu lintas memperhatikan manusia roti jahe. Oh, roti jahe? Hehehe. Terjebak di lalu lintas. Tunggu aku, manusia roti jahe. Si camar terbang menuju manusia roti jahe. Sepertinya kau butuh bantuan. Kalau kau mau, aku bisa menerbangkanmu menjauh dari tengah jalan. Tapi kau tak akan memakanku, kan? Jangan takut, aku sudah kenyang. Aku tak akan memakanmu. Manusia roti jahe mempercayai si camar dan naik ke atas punggungnya. Penjual ikan, kucing, anjing, dan tikus kota melihat manusia roti jahe terbang bersama si camar. Tidak mungkin mereka dapat mengejarnya lagi. Mereka hanya bisa menatap tak berdaya. Di sisi lain, si camar terbang di atas lalu lintas kota dan jauh dari jangkauan semua makhluk yang tadi berusaha menangkap si kue pintar itu. Manusia roti jahe nyaris tak mampu bertahan karena angin kencang. Kawanku camar, perlambat terbangmu. Kalau tidak aku bisa jatuh terbawa angin. Kalau jatuh, ya jatuh saja. Akan kutangkap dengan paruhku dan kau akan langsung masuk perutku. Saat itu, manusia roti jahe tak mampu bertahan dan terjatuh. Wow! Ketika camar hampir menangkap dan melahapnya, awan tebal tiba-tiba muncul di depannya. Kemana perginya si manusia roti jahe? Menyingkirlah awan! Menyingkir! Manusia roti jahe beruntung karena terjatuh di awan yang empuk. Lalu ia melompat dari awan ke awan seperti menuruni tangga dan mencapai daratan.
Tak sekalipun ia mendongak ke atas. Begitu ia mendarat, ia melompat dari awan ke awan, lalu segera berlari. Yo, ayo, ayo, lari! Secepat kilat! Tukang ikan, kucing, anjing, tikus kota, dan camar gagal menangkapku. Tak ada yang bisa menangkapku, karena aku manusia roti jahe. Untungnya aku ini kue jagoan. Manusia roti jahe masih tetap berlari. Jika suatu hari kau melihat manusia roti jahe berlari di antara kakimu, tak usah mencoba mengejarnya. Karena ia adalah manusia roti jahe dan tak seorang pun mampu menangkapnya. Hah, jauh sekali aku berlari. Masih lari. Terus berlari. Lari, lari. Secepat yang kau bisa. Tidak ada yang bisa menangkapku karena aku adalah kue jahe. Pria roti jahe sudah berlari sangat lama, hingga musim telah berubah menjadi musim dingin. Dan Natal pun tiba. Sebuah pohon Natal besar berkilauan telah ditempatkan di tengah kota. Ini waktu kesukaanku tahun ini. Hari Natal. Kala pria roti jahe berlari di antara hadiah-hadiah yang diletakkan di bawah pohon Natal, ia melihat toko roti kecil di depannya. Saat mendatangi toko roti itu, ia tercengang. Karena terlihat gadis roti jahe di jendela display baru keluar dari pemanggang. Saat itulah, pria roti jahe jatuh cinta pada gadis roti jahe. Oh, gadis roti jahe yang cantik. Oh, mata itu. Ketika seorang anak lelaki ingin membeli si gadis roti jahe, pria roti jahe mencoba menghentikannya. Sehingga ia mulai berlari lagi. Pembuat roti hendak memasukkan gadis roti jahe dalam kantong kertas lalu memberikannya kepada anak itu. Ketika pria roti jahe datang, lalu meraih sekop roti. Apa yang kau lakukan? Pergi sana. Ketika si roti jahe mengempaskan sekop roti ke meja penuh tepung, wajah si pembuat roti dan si anak tertutup tepung. Seketika itu, gadis roti jahe jatuh di meja dapur. Anak lelaki itu berusaha menangkap gadis roti jahe. Tetapi pria roti jahe melompat tinggi, sehingga ia berhasil menangkap si gadis dan melompat ke kepala si anak lelaki, kemudian melompat ke tanah. Lalu pria dan gadis roti jahe mulai berlari bersama. Wah, roti jaheku. Roti jaheku kabur. Si sekop roti tidak tinggal diam dan mengejar mereka. Kutangkap kau, kemarilah. Lari, lari, lari secepat yang kau bisa, sekop roti. Kau tidak akan dapat menangkap kami, karena kami adalah roti jahe. Dalam cuaca dingin bersalju lebat, pria dan gadis roti jahe berlari, sementara si sekop roti mengejar di belakang. Pada saat itu, boneka beruang yang berada di pangkuan seorang anak memperhatikan mereka. Sedap, itu wangi aroma dari roti jahe kesukaanku. Tunggu, aku akan menangkapmu. Lari, lari, secepat mungkin boneka beruang. Tukang roti sudah coba menangkap kami. Dan kau juga tidak akan bisa menangkap kami, karena kami adalah roti jahe. Sementara sekop roti dan boneka beruang mengejar pria dan gadis roti jahe, manusia salju berkepala bundar mencium aroma mereka. Aha, 2 roti jahe. Kalian benar-benar nikmat. Aku akan menangkapmu dan memakanmu. Haha. Lari, lari secepat mungkin manusia salju. Tukang roti dan boneka beruang sudah coba menangkap kami. Dan kau juga tidak akan bisa menangkap kami, karena kami adalah roti jahe. 2 roti jahe di depan, si sekop roti, si boneka beruang, dan manusia salju mengejar di belakang, bergegas menuju pohon Natal. Pada saat itu, mereka melewati wanita tua penjual permen. Ketika salah satu permen dagangan wanita itu melihat 2 roti jahe lewat, ia turut mengikuti mereka. Aku lebih suka makan gadis roti jahe. Tunggu aku. Aku datang. Kalau begitu lari.
lari secepat mungkin, tongkat permen. Tukang roti, boneka beruang, dan manusia salju sudah coba menangkap kami. Tapi kau juga tidak akan bisa menangkap kami, karena kami adalah roti jahe. Sekop roti, boneka beruang, manusia salju, dan permen tongkat masih mengikuti dua roti jahe. Kemudian, kendaraan bajak salju besar datang melewati pria roti jahe dan si gadis. Oh, bajak salju. Awas roti jaheku. Sekop pembajak salju menggali salju begitu dalam, sehingga dua roti jahe itu juga masuk ke dalam sekop. Sekop roti, boneka beruang, manusia salju, dan permen tongkat terkejut melihat mereka tiba-tiba menghilang. Hiasan bintang terang di puncak pohon Natal melihat pria roti jahe dan gadis roti jahe muncul dari dalam salju. Hei, roti jahe, kurasa kau membutuhkanku. Aku bisa membantumu jika kau mau. Tapi bagaimana jika kau memakan kami? Tenang saja, aku sudah kenyang. Tapi nanti aku makan jika aku lapar. Bintang terang membengkokkan bagian atas pohon Natal ke arah sekop bajak. Lalu pria dan gadis roti jahe melompat dan berpegangan pada lengan si bintang. Betapa tinggi dan dinginnya di sini. Ketika sekop roti, boneka beruang, manusia salju, dan permen tongkat melihat roti jahe berada di atas pohon Natal besar, mereka pun menyerah. Kita tidak akan mungkin bisa mengejar mereka sampai di puncak pohon Natal. Cuaca semakin dingin dan membeku. Pria roti jahe dan gadis roti jahe menggigil kedinginan di atas pohon Natal. Kalian pasti kedinginan. Aku bisa menghangatkanmu jika kau mau. Benarkah? Bagaimana caranya? Bagian dari dalam mulutku sangat hangat. Apa? Tidak, dia akan memakan kita. Hiasan bintang terang baru saja akan melahap pria roti jahe dan si gadis. Ketika Santa dan rusa-rusanya muncul di langit. Santa. Pria roti jahe dan gadis roti jahe melompat ke kereta Santa. Meski bintang terang mencoba meraih dengan tangannya, ia gagal menangkap mereka. Kedua roti jahe sangat gembira berhasil menyelamatkan diri saat terbang di atas kereta Santa. Lari secepat mungkin. Bahkan tukang roti, boneka beruang, manusia salju, tongkat permen, dan bintang terang tidak dapat menangkap kita. Karena kami roti jahe.